Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Dewi Yenda Putri dengan NIM 18036. Perkenalkan, nama saya Desya Winanti, NIM 17009. Teman-teman semua, materi yang akan kami sampaikan sekarang adalah tentang kromatografi kolom. Berikut sub-sub bab yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian kromatografi kolom. Yang kedua, prinsip kerja kromatografi. Yang ketiga, sifat-sifat adsorban dan pelarut kromatografi kolom. Yang keempat, metode kromatografi kolom. Yang kelima, manfaat dan contoh aplikasi kromatografi kolom. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan kromatografi kolom. Yang ketujuh, cara kerja kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan suatu campuran, baik itu dalam fase cair maupun padat, untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan secara individu. Pemisahan dalam kromatografi kolom didasarkan perbedaan interaksi setiap senyawa yang ingin dipisahkan dengan media kromatografi kolom yang digunakan. Kromatografi kolom ini menggunakan alat yang berupa kolom yang dimana terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara interval sehingga zat dapat turun secara perlahan dengan bantuan gravitasi. Prinsip kromatografi kolom yaitu memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Jika suatu campuran terdiri dari beberapa komponen, maka setiap komponen disebut memiliki struktur masing-masing dengan sifat yang khas untuk setiap senyawanya. Salah satu sifat yang berpengaruh dalam kromatografi kolom adalah kepolaran senyawa serta berat dan ukuran molekul. Sifat-sifat adsorben dan pelarut dalam kromatografi kolom. Yang pertama, harus memiliki luas permukaan besar internal. Kecepatan adsorben akan semakin bertambah dengan semakin kecilnya ukuran diameter adsorben. Yang kedua, adsorben harus mampu menjadi mudah diregenerasi. Adsorben seharusnya tidak mengalami penuaan yang cepat yang kehilangan kapasitas serap melalui daur ulang terus-menerus. Yang ketiga, adsorben mekanik harus cukup kuat untuk menahan penanganan massal dan getaran yang merupakan struktur dari setiap unit industri. Pemilihan pelarut tergantung dari sifat kelarutan. Metode kromatografi kolom. Metode kromatografi kolom ada dua. Yang pertama, metode kering. Yang kedua, metode basah. Pada metode kering, kolom diisi dengan fase diam kering, diikuti dengan penambahan fase gerak yang disiramkan pada kolom sampai benar-benar basah. Kemudian yang kedua, pada metode basah, bubur atau sluri disiapkan dengan mencampurkan eluen pada serbuk fase diam, dan kemudian dimasukkan secara hati-hati pada kolom. Dalam langkah ini harus benar hati-hati, supaya tidak ada gelembung udara. Larutan senyawa organik dipipet di bagian atas fase diam, kemudian eluen dituangkan pelan-pelan melewati kolom. Manfaat dan contoh aplikasi kromatografi kolom. Yang pertama, pemurnian dari hasil reaksi sintesis kimia. Yang kedua, isolasi senyawa aktif dalam bahan alam. Yang ketiga, analisis limbah lingkungan. Kromatografi kolom memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yang pertama, dapat digunakan untuk analisa dan aplikasi preparatif. Yang kedua, digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan dan purifikasi substansi. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu dalam pengerjaan dan membutuhkan keahlian yang baik. Yang kedua, selalu diperhatikan perubahan dan pengerjaannya. Yang ketiga, prosedurnya rumit, terlebih untuk sampel dalam jumlah yang banyak. Cara kerja kromatografi kolom. Yang pertama, siapkan statif dan buret kolom. Yang kedua, masukkan kapas ke dalam buret kolom guna untuk menyumbat.
Yang kedua, masukkan pasir pantai ke dalam buret kolom. Yang ketiga, melarutkan silika gel dengan menggunakan fase gerak sebelum dimasukkan ke dalam buret kolom. Yang keempat, masukkan zat warna, pasir pantai, dan eluen. Di mana eluennya yang kita pakai adalah alkohol. Siapkan alkohol ke dalam buret kolom, secukupnya saja. Lalu, tunggu beberapa saat sampai menyerap. Penyerapan ini agar dapat memisahkan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen yang dipisahkan di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kemudian, amati perubahan yang terjadi.